Halo Go Friends, yuk kita belajar soal SBMPTN. Sadari bahwa kesuksesan adalah milik orang yang mau berusaha dan berproses. Iringi dengan doa-doa, insya Allah bisa. Oke Go Friends, di video kali ini kita akan membahas soal SBMPTN tahun 2018. Materi yang terkait di pembahasan ini adalah terkait kinematika gerak. Sebuah batu dilempar vertikal ke atas dengan laju awal 30 meter per sekon dari puncak sebuah gedung yang tingginya 80 meter. Jika besar percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka waktu yang diperlukan batu untuk mencapai dasar gedung adalah... Oke, agar lebih mudah memahami, kita gambarkan dulu sebagaimana berikut. Ada V0 sama dengan 30 meter per sekon, ada percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, ada H1 sama dengan 80 meter, di mana H1 ini adalah sebagaimana berikut. Nah, yang mau kita cari tahu adalah waktunya nih, waktu yang ditempuh batu untuk mencapai dasar gedung. Oke. Langkah pertama, kita cari tahu dulu waktu yang ditempuh untuk melakukan gerak vertikal atas. Vertikal atas itu dapat dilihat sebagaimana yang saya simbolkan sebagai H2 ini, lintasannya. Oke, kita bisa gunakan rumus VT atau kecepatan akhir sama dengan V0, di mana V0 adalah kecepatan awal minus percepatan gravitasi dikalikan dengan T. VT-nya adalah 0. Kenapa 0? Karena saat di atas dia akan berhenti ketika dia kecepatannya mencapai 0, sehingga dia bergerak ke bawah, maka kecepatan akhirnya adalah 0, sama dengan kecepatan awalnya adalah 30, laju awalnya di soal 30 ya, minus percepatan gravitasinya adalah 10 dikalikan dengan T. Jadi 10T sama dengan 30, sehingga T1 adalah 3 sekon. Jadi ini adalah T untuk gerak vertikal atas. Kemudian kita cari H2-nya itu berapa dengan rumus H2 sama dengan V awal atau laju awal dikalikan dengan T pada saat dia gerak vertikal atas, atau tadi kita simbolkan sebagai T1 minus setengah kali percepatan gravitasi dikali T1 kuadrat. Kita masukkan angka-angkanya sehingga didapatlah H2 sama dengan 90 minus 45. Didapatlah H2 sama dengan 45 meter. Nah, kemudian kita bisa lihat nih di gambarnya. Kemudian si batu ini setelah dia mengalami gerak vertikal atas, dia akan mengalami gerak jatuh bebas. Dalam gerak jatuh bebas ini, lintasannya itu dapat kita cari T2-nya. Yang dimaksudkan T2 di sini adalah waktu saat dia menempuh gerak jatuh bebas, di mana lintasannya atau ketinggiannya atau bisa disebut juga dengan jaraknya itu merupakan H1 ditambah dengan H2. Sehingga kita jumlahkan hanya adalah 80 ditambah 45, didapatlah 125 meter. Oke, kembali kita masuk ke gerak jatuh bebas. Rumusnya adalah H sama dengan laju awal dikalikan waktu yang digunakan untuk gerak jatuh bebas ditambah setengah dikali percepatan gravitasi dikali dengan waktu yang digunakan untuk gerak jatuh bebas. Kita masukkan angka-angkanya, hanya adalah 125, 125 sama dengan laju awalnya. Karena dia gerak jatuh bebas, maka kita tuliskan 0 dikalikan dengan T ditambah dengan setengah dikali 10 dikali T kuadrat. Yang di sini adalah T2 ya. Sehingga 125 sama dengan 5T2 kuadrat. Sehingga didapatlah T2-nya adalah 5 sekon. Oke. Maka kita bisa tahu bahwasannya T total atau T seluruhnya
yang yang batu tersebut perlukan untuk mencapai dasar gedung adalah T1 atau T saat dia gerak vertikal atas ditambah dengan T saat dia gerak jatuh bebas, sehingga didapatlah 3 ditambah 5 dapatlah 8 sekon. Sehingga jawaban yang benar adalah D. Sebenarnya ada rumus cepatnya, yaitu adalah T sama dengan akar 2H per G. Bisa kalian gunakan, tetapi secara konsep adalah sebagaimana yang tadi dijelaskan. Bagaimana bisa dipahami kan? Kalau ada yang dibingungkan bisa ditanyakan di grup Gowis PTN, dan jangan lupa belajar di soal-soal yang lainnya ya.